Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh melewati hari-hari dalam perjalanan hidup kita di minggu-minggu yang kita lalui, dan kita memasuki minggu kedua di bulan Mei tahun 2020. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Nyanyian Syiar, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah negeri. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, maka menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menangis benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan. Di dalam hidupku
Tuhan sungguh Engkau menjadikan hidup kami berarti di dalam tangan-Mu, di dalam kasih, di dalam anugerah, di dalam kebaikan. Karena kami tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah, penuh dengan kebaikan bagi hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu di hari ini, di Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Kami kembali datang bersama-sama jemaat-Mu di rumah masing-masing, beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun, membimbing dan memenuhi kami, dan memberkati setiap ibadah kami. Dan kami semua menikmati pertolongan, kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami, dan kami meletakkan hidup kami biarlah kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan, melayani kami, untuk kami menikmati berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan. Kami letakkan ibadah ini biarlah Tuhan dipuji, dimuliakan, dan kami memohon berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Sungguh Tuhan memberikan kepada kita ketetapan bahwa hidup kita ada dalam tangan, dan kiranya juga kita dapat menikmati berkat Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini, bahwa oleh anugerahnya Tuhan melimpahkan hidup, melimpahkan berkat bagi kita semua. Nats tema di bulan ini Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. Mari kita baca sama-sama. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kami diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Oleh anugerah dan kasih-Nya yang besar, Tuhan menghidupkan, membangkitkan kita untuk bersama-sama dengan Kristus. Karena hanya Dia Kristus pengharapan kita, hanya Dia Kristus pembela kita, hanya Dia Kristus yang menyediakan tempat bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian, pengharapanku hanya Yesus saja.
Dia harapan satu-satunya bagi kita. Karena itu mari kita berdoa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa untuk situasi yang kita hadapi, berdoa untuk pemerintah dan aparat dalam upaya menangani penyebaran virus corona supaya berhenti, berdoa kepada dokter, perawat yang merawat supaya banyak orang disembuhkan, dan berdoa untuk para pemimpin negeri kita, presiden, gubernur, bupati, wali kota, supaya Tuhan menolong mereka dalam menjalankan tugas, mengambil kebijakan-kebijakan. Kita berdoa juga untuk masyarakat supaya semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan dan mentaati himbauan-himbauan pemerintah. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan situasi, memulihkan kondisi ekonomi, memulihkan keamanan, dan memulihkan bangsa dan negara kita, supaya setiap orang di setiap suku bangsa mencari Tuhan. Berdoa untuk pelayanan gereja-gereja dan pemberitaan Injil melalui media-media yang digunakan, supaya Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk semua pelayanan jemaat-jemaat, keluarga-keluarga jemaat, anak-anak, pemuda-pemudi, orang tua. Biar dalam setiap perkumpulan hari-hari ini kita mengalami kemenangan di dalam Yesus, kita mengalami pertolongan dalam Yesus, dan Tuhan senantiasa memenuhi dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Dia Tuhan, Allah kami yang Maha Besar, Tuhan penghargaan kami, Tuhan sumber pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua aparat-aparat keamanan yang bertugas dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan beri hikmat, dan kami berdoa untuk penanganan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhanlah harapan kami, Tuhanlah kekuatan kami untuk dapat menghentikan semua penyebaran virus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati para dokter, perawat, tenaga medis yang sedang berjuang, biarlah Tuhan pakai mereka, beri kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan banyak orang disembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah juga dalam saat-saat seperti ini kami boleh berpengalaman dengan Tuhan dan menemukan Engkau Tuhan ada dalam setiap situasi kehidupan kami, karena Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi, pemulihan bangsa kami, keamanan bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga membangkitkan kesadaran masyarakat dalam tanggung jawab bersama-sama untuk berjuang menghentikan penyebaran virus ini. Dan kami minta di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan berkarya atas bangsa kami, atas negeri kami, atas masyarakat kami, supaya kami boleh mengalami pemulihan, dan bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kuasa bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan, Engkaulah penyelamat. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah, yang saat ini memberitakan firman melalui media-media. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja dengan jemaat-jemaat yang beribadah di rumah. Tuhan berkati mereka, bimbing mereka. Mungkin ada yang tidak sempat karena keterbatasan. Kiranya Engkau juga akan menolong, melawan mereka dengan kuasa. Dan kami mohon berkat mulai anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, tunas remaja, bapak, ibu, suami, istri, keluarga-keluarga. Tuhan berkati. Anak-anak dalam pendidikan kami serahkan kepada Dia Tuhan. Biarlah kasih Tuhan Engkau nyatakan kepada setiap jemaat. Engkau beri kekuatan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan hari demi hari yang kami hadapi, kami serahkan kepada Dia. Biarlah Tuhan terus memberkati apapun usaha, pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala keperluan dalam kehidupan kami di masa-masa ini. Kami terus melihat tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan berkarya dalam kehidupan keluarga-keluarga masing-masing di jemaat-jemaat. Terima kasih Bapak. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh kehidupan kami. Dan Tuhan,
melewati minggu yang kami lalui dan ada kesempatan kami memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk menjadi berkat dan mendukung pekerjaan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan harapan kami, Engkaulah Tuhan kekuatan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan memberi persembahan dengan kata firman Tuhan. Nyanyian siap, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam ruang. Anak-anakku seperti tunas pohon sayu di sekeliling meja. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita bersama akan beri persembahan dan mempersiapkan hati untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ada sebagaimana ada.
yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh berdiri di hadapan menghadap fakta hadirat, memanggil Kau Bapa Tuhan kami, karena Kau menyelamatkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menopang kami, meneguhkan kami, menguatkan iman kami, untuk kami dapat menikmati hidup dalam anugerah di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi hari demi hari di saat-saat ini. Dan kami yakin dan percaya oleh anugerah kami dapat menikmati kelimpahan kasih karunia di dalam kehidupan. Kami memuji dan menyembah Engkau, Allah Tuhan kami yang Maha Besar, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan tempat dulu, kita membuka Alkitab, membaca dari teks Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2 dan seterusnya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca sini berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hanya oleh rahmat dan kasih karunia yang besar kita hidup hari ini. Hidup oleh kasih karunia dan rahmat Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah yang menjadi jaminan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita sudah membaca dari surat Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Surat Efesus menekankan kepada kita bagaimana kita sebagai orang percaya hidup di dalam Kristus yang terjamin oleh karena karya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dan bagaimana pekerjaan karya Allah Tritunggal ini menjadikan kita sebagai orang percaya dapat menikmati hidup dalam anugerah dan kasih karunia, dengan harapan supaya kita semua sebagai orang yang sudah percaya dapat memahami betapa besar, betapa agung, betapa dahsyat, betapa luar biasanya kasih karunia Allah, rahmat Allah yang besar yang dilimpahkannya kepada kita manusia yang berdosa. Dan itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan kematian-Nya di kayu salib. Karena itu Paulus menegaskan di dalam doanya kepada jemaat di Efesus betapa hebat
betapa kuat kuasa Allah bekerja. Oleh kekuatan kuasanya bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, dalam Efesus pasal 2 kita akan melihat bagaimana sebenarnya keadaan kita sebagai orang percaya yang begitu istimewa sehingga kita layak menerima anugerah, layak menerima kasih karunia yang besar. Bagaimana status kita, posisi kita sehingga kita ditempatkan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi ahli warisnya, sehingga kita bisa mulai memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Dalam situasi apapun kita terus bisa memuji, memuliakan Tuhan karena rahmat dan kasih karunia Allah yang besar. Yang pertama yang kita bisa lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, bahwa tanpa Yesus, hidup tanpa Yesus adalah mati dan hidup dalam murka Allah. Keadaan hidup tanpa Yesus dijelaskan oleh Paulus dalam pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Dia berkata begini, kamu dahulu sudah mati. Paulus sedang menunjuk kepada jemaat di Efesus. Kamu dulu sebelum mereka mengenal Yesus, dulu mereka tanpa Yesus. Itu juga berarti sama dengan kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya hari ini. Dulu kita mati. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Mati karena pelanggaran. Pelanggaran itu berarti sesuatu yang kita mau berjalan pada satu rel yang benar, tetapi yang terjadi adalah selalu kita melewati rel itu. Bayangkan kalau rel kereta api dan kereta apinya keluar dari rel, apa yang akan terjadi? Tentu bencana. Pelanggaran, dosa adalah satu upaya yang dimana manusia hidup dalam dosa sehingga manusia selalu berusaha, tetapi yang terjadi adalah manusia tidak dapat mencapai apa yang tujuan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Karena itu Roma pasal yang ke-3 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang bisa memiliki standar untuk bisa mencapai Allah dalam hidupnya. Dalam segala aspek kehidupan apapun, agama, kepercayaan, pengetahuan, kehidupan moral, semua berada di bawah standar yang tidak memenuhi standar untuk manusia bisa menikmati anugerah dan kasih karunia. Karena itu akibatnya dikatakan kita mati. Hidup tanpa Kristus mati. Mati berarti berkaitan dengan yang pertama adalah kematian secara rohani, di mana manusia tidak bisa berelasi dengan Tuhan, di mana manusia tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa. Itu yang terjadi. Kecuali Tuhan Allah yang datang sendiri, sebagaimana Tuhan mencari Adam di Taman Eden. Adam, di manakah engkau? Mati secara rohani. Kita tidak bisa mengenal kebenaran, kita tidak bisa melakukan yang baik. Paulus sendiri memberi kesaksian, aku berjuang untuk melakukan yang baik, tapi yang selalu lakukan adalah jahat. Karena manusia mati secara rohani. Yang kedua, sebagai akibat dari dosa, manusia mati secara jasmani. Dan kematian secara jasmani merupakan akhir dari kehidupan manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dalam hidup. Mati. Kejadian pasal 5 dimulai, pasal 4 dimulai dengan kematian. Manusia mati secara jasmani. Manusia tidak ada pengharap tanpa Yesus. Kematian yang ketiga, mati dalam arti kata kematian yang kekal. Ada penghukuman kekal menanti. Tanpa Yesus, manusia akan masuk ke dalam neraka. Hidup tanpa Yesus adalah tanpa pengharapan. Hidup tanpa Yesus dikatakan mati. Mati berarti menunjukkan ketidakberdayaan manusia. Dosa menunjukkan kepada kesesatan hidup manusia. Dan
manusia selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran dan pada akhirnya dikatakan manusia mati karena tanpa Yesus. Dan itulah keadaan kita yang digambarkan oleh Paulus sebelum kita ada Yesus. Tanpa Yesus manusia mati. Ayat 2 berkata begini, kamu hidup di dalam, karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa itu, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu hidup tanpa Yesus, kita hidup di dalam kejahatan, di dalam jalan dunia ini. Dan Rasul Yohanes berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Orang lebih taat untuk melihat, mencari jalan keluar dari kehidupannya dengan berbagai cara. Dengan mengikuti roh-roh jahat, mengikuti kerajaan-kerajaan angkasa yang sedang bekerja dan berakibat kepada kedurhakaan atau pemberontakan. Tanpa Yesus, manusia hidup dalam jalan yang sesat. Manusia hidup menuruti keinginannya dan manusia menjadi pemberontak atau durhaka. Dan ayat yang ketiga berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung. Sebenarnya dulu kita, Paulus beralih dari kamu kepada kami, berarti termasuk Paulus sendiri merasakan itu, bahwa tanpa Yesus tidak ada harapan. Dan dia sendiri memberi kesaksian dalam surat Filipi bahwa apa yang dahulu merupakan kebanggaannya dianggapnya sampah ketika dia mengenal Kristus. Tanpa Yesus dikatakan kita dulu mati dan kita terhitung di antara mereka waktu kita hidup dalam hawa nafsu daging, dalam pikiran yang jahat, dulu mati tanpa Yesus. Tanpa Yesus, tanpa harapan. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu dikatakan manusia hidup dalam kejahatan, manusia hidup dalam hawa nafsu, dan pada akhirnya dikatakan manusia berada di bawah murka Allah. Ayat yang ketiga B. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus, kita sama dengan orang yang tidak memiliki Yesus. Mati dalam dosa, mati dalam kebinasaan, dan kita tidak berdaya, kita tersesat, kita tidak punya harapan, kita tidak punya masa depan, karena kita menuju kepada kematian kekal, hukuman dalam neraka yang kekal. Manusia tanpa Yesus tidak berdaya. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Tetapi kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita dikatakan menjadi orang-orang yang merespon kasih karunia Tuhan. Ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Kata tetapi berarti menunjukkan ada sesuatu pertentangan sebelumnya. Dulu mati, sekarang hidup. Dulu sesat, sekarang dibenarkan. Dulu tak berdaya, sekarang menjadi berdaya. Karena apa? Karena Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang penuh dengan belas kasihan, tidak memperhitungkan pelanggaran, tidak memperhitungkan ketakberdayaan dan dosa kita. Tapi dikatakan oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, yang dulu mati tak berdaya, dikatakan sekarang hidup. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Berarti tanpa Kristus kita mati, tetapi di dalam Kristus oleh kasih karunia Allah, oleh kekayaan anugerah Allah yang besar yang dilimpahkan kepada kita, dikatakan kita telah hidup bersama dengan Kristus. Sekalipun kita mati karena kesalahan, karena pelanggaran kita,
tetapi anugerah Allah yang besar lebih dari cukup menghidupkan kita. Kekayaan Allah yang besar, karena Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kekayaan terbesar Allah berikan kepada kita, supaya kita memiliki Kristus, supaya kita hidup dalam kasih karunia, dalam anugerah, dalam Kristus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkan kepada kita, diberikan kepada kita, telah menghidupkan kita. Dulu mati tanpa Kristus, di dalam Kristus hidup, ada kehidupan. Semua kesalahan, semua dosa, semua pelanggaran ditimpakan kepada Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib, sehingga kita menjadi hidup. Ayat 5b, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya bahwa tidak ada upaya, tidak ada sesuatu kebaikan yang bisa manusia terima untuk bisa meletakkan manusia kepada posisi dan standar Allah, kecuali anugerah dan kasih karunia yang besar yang diberikan oleh Yesus. Ayat 6, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita, hidup bangkit. Tanpa Kristus mati, tak berdaya, tersesat. Di dalam Kristus kita hidup, dikatakan kita dibangkitkan, kita diberikan tempat, ada harapan. Lagu yang kita nyanyikan, Yesus harapan jiwa. Ia membela, Ia menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ada harapan, harapan yang paling penting. Harapan yang menjadi puncak kehidupan kita adalah Dia bersama dengan Kristus. Karena itu kita memiliki masa depan. Ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Pada masa yang akan datang, berarti ini menunjukkan kepada satu harapan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita tanpa Kristus mati, tetapi di dalam Kristus ada pengharapan. Pengharapan akan masa depan di mana dikatakan kekayaan kasih karunia Allah akan dinyatakan kepada kita dengan ukuran kebaikan Kristus. Kebaikannya Yesus mau mati di kayu salib untuk kita. Yesus mau berkorban bagi kita. Yesus mau menyerahkan dirinya bagi tebusan hidup kita yang tidak berdaya, yang tidak punya kebaikan apa. Karena itu dikatakan sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita hidup. Di dalam Kristus kita berdaya, kita dibangkitkan. Di dalam Kristus kita memiliki satu pengharapan. Kita memiliki satu masa depan. Kita memiliki jaminan. Karena itu Allah di dalam Kristus memberi jaminan atas kehidupan kita yang pasti. Di dalam Kristus. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati itu semuanya? Yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Mari kita baca sama-sama ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Tuhan mau kita hidup di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya yang melimpah. Bagaimana? Kita harus punya respon iman. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan kebaikan kita,
bukan kehebatan kita, karena tanpa Kristus kita mati, tetapi di dalam Kristus kita harus ada respon iman untuk kita bisa menerima kelimpahan kasih karunia yang besar dari Tuhan. Apa itu iman? Iman itu artinya percaya kepada Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Percaya bahwa di dalam Kristus kita diselamatkan. Kata iman itu memiliki akar yang sama dengan kata percaya. Karena itu orang yang beriman dia mesti percaya siapa Tuhan yang dia percaya. Iman itu adalah sesuatu di mana kita meletakkan dasar pengharapan kita, sehingga kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu dalam hidup kita dengan kebaikan. Tetapi bukan hanya sampai di sini. Iman itu berarti membawa kita kepada setia. Kata pisteo, pistos dan pistis punya akar yang sama. Iman, percaya, setia. Begitu banyak orang berkata mengaku dia beriman kepada Yesus, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus menjamin hidupnya. Begitu banyak orang berkata dia beriman, dia percaya, tapi dia tidak setia kepada Tuhan. Ketika menghadapi kesulitan, hari-hari ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita percaya dan setia? Kita mungkin masih punya iman, kita mungkin masih percaya Tuhan Yesus, tapi kita tidak setia karena situasi, karena kondisi membuat kita tidak setia. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita merespon dengan iman dan kita akan menerima anugerah Allah. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Jangan ada orang yang sombong, jangan ada orang yang bangga tentang hidupnya, jangan orang-orang yang merasa diri membanggakan diri karena dia punya lebih daripada orang lain. Karena hanya anugerah, hanya kasih karunia, hanya oleh iman kita menerima semuanya itu. Dan kalau kita beriman pada hari ini, kita percaya pada hari ini, kita mesti setia untuk tetap mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Bukan pekerjaan kita yang bisa menolong kita hari-hari ini, bukan kebanggaan kita, karena kita manusia berdosa yang lemah. Dikatakan Roma pasal 5 berkata, kita lemah, kita berdosa, kita durhaka, kita musuh Allah. Tetapi di dalam Kristus Yesus, ketika kita beriman, ketika kita membuka hati untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita setia untuk mengikuti Dia, untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia, apapun situasi, cara apapun. Keadaan situasi tidak bisa menghalangi kita kalau kita setia kepada Tuhan, setia dalam segala sesuatu, setia dalam segala hal, untuk menjadi jaminan bagi kehidupan. Ayat 10 tidak berhenti di situ saja, tapi ayat 10 memberi satu penegasan tentang respon iman kita akan menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Karena kita ini buatan Allah, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dalam tujuan Allah supaya manusia bisa berrelasi dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Kita ditempatkan secara istimewa sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Makanya ayat 10b berkata, diciptakan dalam Kristus Yesus, dibentuk kembali, dijadikan baru di dalam Kristus. Tanpa Yesus, manusia mati. Tetapi diciptakan di dalam Yesus, kita menjadi baru. Hidup yang baru, hidup yang berpengharapan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mempersiapkan kita untuk pekerjaan baik.
baik untuk membawa kita kepada masa depan. Pelayanan yang baik untuk membawa kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kita bisa menyatakan iman kita kepada dunia ini bahwa Yesuslah satu-satunya harapan bagi kita. Ayat 10b, Ia mau, Tuhan mau, ini kehendak Tuhan bagi kita. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam pekerjaan Kristus, supaya setiap orang yang tanpa Kristus, mereka boleh berjumpa dengan Kristus, mereka boleh menemukan Kristus, dan mereka boleh beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, dan setia kepada Kristus. Karena hanya Yesus yang oleh anugerah dan kasih-Nya yang besar memberi kepada kita hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam keberdayaan kemampuan kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, sudahkah Anda percaya Yesus? Sudahkah oleh iman Anda sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Anda sudah beriman dan percaya, sudahkah Anda setia? Tetap setia dalam situasi apapun. Karena tanpa Yesus kita mati tak berdaya. Kita hidup dalam dosa. Tanpa Yesus kita tidak ada pengharapan. Tetapi di dalam Yesus anugerah Allah dilimpahkan, rahmat Allah yang besar dicurahkannya kepada kita yang mau merespon dengan iman itu, percaya Yesus Kristus Dia Tuhan yang mati di kayu salib, Dia bangkit dan memberi kita pengharapan akan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat berhari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang meneguhkan kami bahwa kami ada di dalam Kristus, makanya kami memiliki pengharapan menikmati hidup oleh anugerah, oleh rahmat, oleh kasih yang besar yang telah limpahkan kepada kami. Kami berdoa untuk mereka yang belum mengenal Kristus, karena tanpa Yesus, tanpa Kristus, manusia mati dalam dosa, mati dalam kebinasaan kekal. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap orang yang belum mengenal Engkau boleh berespon dengan iman itu, percaya, menikmati kasih karunia, dan pada akhirnya hidup di dalam keselamatan, dalam kebaikan Tuhan. Tuhan Hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga jemaat, biarlah iman mereka membangkitkan percaya mereka sesungguhnya kepada bahwa Engkaulah Allah yang menjamin kehidupan mereka, tetapi juga mereka tetap setia dalam tugas mereka, setia dalam kehidupan mereka, setia dalam pengabdian mereka, setia untuk tetap mengikut Engkau apapun situasi. Dan kami tahu bahwa kami akan melewati situasi dan Tuhan akan mempersiapkan dan sedang menyediakan masa depan yang penuh harapan, yang memberikan kami kelimpahan kasih karunia untuk kami menikmati hidup dalam iman kami oleh kasih karunia yang memberi kami keselamatan. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga jemaat, berkati keluarga-keluarga kami semua, berkati semua orang yang percaya kepada Dia Yesus dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau, berkati firman. Kami berdoa dan mengucap syukur atas firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita mau akhir ibadah kita, biarlah kita semua dapat menjalani melewati minggu yang berjalan ini dalam pertolongan kasih sayang dan kelimpahan rahmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus tidak ada pengharapan, dan Dia selalu ada bersama dalam hidup. Mari berdiri bersama-sama dan nyanyikan pujian Engkau ada bersama di setiap musim hidup. Apapun musim
Dia ada bersama kita. Karena di dalam Yesus Kristus kita hidup. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah melakukan kasih-Mu. Tak pernah melakukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Dewa semua. Seluruh hidup kita di minggu yang berjalan, kita hidup melihat terhadap rahmat Tuhan yang besar, kekayaan Tuhan yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena rahmat dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kehidupan ini di dalam keberkatan hari ini. Kami mengucap syukur untuk tuntunan. Kami boleh beribadah menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, memuji Engkau, memberi persembahan dan belajar dari firman. Kiranya kebenaran menentukan kami, menolong kami, dan setiap orang yang mendengar firman, mereka boleh menikmati berkat di dalamnya dan yang kini akan hidup di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa
untuk perjalanan kehidupan kami di minggu ini. Biarlah Engkau memberkati kami dan memberkati seluruh jemaat dalam setiap usaha pekerjaan yang dapat dilakukan, baik kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan dalam pelayanan di tempat ini, baik bersama anak-anak, lalu kegiatan-kegiatan dilakukan di rumah-rumah melalui media-media yang digunakan. Tuhan memberkati semuanya. Dan kami berdoa, biarlah tangan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan yang besar dicurahkan kepada kehidupan kami, kepada bangsa dan negara kami, kepada masyarakat kami, supaya situasi yang kami hadapi akan cepat dapat dipulihkan di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau akhiri ibadah ini dan memohon berkat. Kiranya kasih dari Allah oleh anugerah dalam Yesus Kristus, penyertaan dan bimbingan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. You